Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 13 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 13 September 2024. Getting to know each other, satu sama lain masih sering stalking nih, masih sering cari-cari tahu keadaan ya, entah lewat apa itu, media sosial kah, teman kah, keluarga kah, atau apapun. Separation, karena kalau aku lihat saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, entah memang ini hubungan sudah berakhir ataukah masih belum rela ya, masih belum rela untuk benar-benar berpisah, atau ini hanya jeda, atau mungkin karena masih ada yang marah gitu ya. Intinya saat ini kamu dengan dia tidak ada komunikasi, tidak sedekat seperti dulu. Makanya di sini apa ya, masih ada stalking ya, sering stalking, tapi ya sudah tidak dekat. Playfulness, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang masih suka bermain-main ya. Masih suka kesana sini, kilar-kilir, masih kekanak-kanakan, suka kebebasan, masih suka bebas, masih suka jalan-jalan, masih suka ya have fun kayak gitu ya. Mungkin belum bisa untuk diajak serius atau berkomitmen seperti itu. Orangnya masih suka bermain-main. Kodependensi, aku melihat di sini ada ketergantungan, entah ini dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Nah, bisa jadi memang karena ini kodependensi salah satu pihak aja ya. Walaupun mungkin masih sama-sama saling stalking, masih sama-sama saling ingin cari tahu keadaan kedua belah pihak, tapi aku lihat di sini mungkin sebelah pihak sudah ingin move on atau sudah tidak peduli, sudah ingin melepaskan diri. Nah, yang satu pihaknya itu masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini, tidak mau berpisah ya, masih ingin tetap bersama seperti itu. Kalian situasikan ini siapa yang ingin move on dan siapa yang masih ingin tetap bersama. Ada retreat, kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini mungkin fokusnya hanya materi, uang, karir ya, seperti itu. Yang hal-hal bersifat duniawi, makanya di sini juga dia orangnya masih suka main-main ya. Terus itu aku melihat saat ini selalu ada dorongan, keinginan, rasa rindu, kemauan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu atau memperjuangkan kembali hubungan kalian seperti itu ya. Jadi walaupun saat ini kalian berpisah, dia itu kangen banget loh sama kamu, selalu keinget kamu, rindu kamu, pengen bersama dengan kamu lagi, pengen deket kamu lagi, pengen bercanda dengan kamu lagi, seperti itu ya. You deserve love, karena kalau aku lihat di sini dia udah benar-benar kecantol banget sama kamu, dia udah sayang banget, cinta banget sama kamu. Bahkan dia beranggapan bahwa kamulah orang yang memang tepat untuk dia, untuk mendapatkan cintanya. Mungkin dulu dia banyak pilihan ya, atau mungkin apa itu namanya, pasangan dia mungkin banyak dulu ya, sehingga dulu belum yakin, belum menyadari bahwa kamulah orang yang paling the best, paling terbaik bagi dia gitu ya, yang plus lah, pokoknya paling lah kamu. Nah, sekarang aku melihat di sini dia sudah menyadari bahwa kamulah orang yang tepat, orang yang pantas untuk dia, orang yang pantas memiliki. Oh sorry, ini banyak sekali yang terbuka. Kita butuh satu aja. Yang paling paket komplit gitu ya, paling mengerti dia. Karena di mata dia kamu itu orang yang mandiri,
kuat, pemberani, tegas, periang, penuh dengan semangat, apalagi ya, penuh dengan kasih ya. Ya kita lihat dengan energi si wanita yang memakai apa ini namanya, busur ya, memakai busur di keadaan hujan atau gimana? Oh enggak hujan ya, tapi di aliran air yang deras ya. Jadi kamu itu kayak pemberani dalam mengambil resiko walaupun situasinya sudah wow banget ya, darurat, kayak penuh dengan halangan rintangan, tapi lihat pemberani banget kan seorang wanita yang memegang busur di tengah-tengah aliran sungai yang deras seperti itu. Apalagi di sini ada kupit-kupit ya. Jadi kamu seperti dilindungi oleh semesta gitu. Oke, jadi dia merasa bahwa kamulah orang yang tepat, orang yang the best. Oke, kita lihat, oh bottom of the deck-nya ada passion, ada gairah yang dia masih sembunyikan, ada rasa cinta yang dia miliki, gairah seksual, perasaan sayang, nyaman, apa ya, kayak hati dia itu selalu berdendang tentang kamu, dan kamu. Seperti itu ya, hati dia, perasaan dia, jiwa dia itu selalu berdendang dan selalu merasa nyaman saat berada di dekatmu. Seperti itu. Kemudian bottom of the deck-nya di sini ada, oh sorry tadi begini ya, King of Wands. Oh, orangnya memang ini, apa itu namanya? Egois ya, egois, semena-mena, suka-suka hati, seperti itu. Hubungan yang mungkin terlalu sombong di sini ya. Salah satu di antara kalian ada yang mungkin terlalu sombong, atau memang kalian orangnya sombong gitu ya, kalian berdua bisa jadi seperti itu. Sehingga ketika kalian menjalani hubungan ini tuh terasa kayak masa menyulitkan, sulit ya, kayak gitu ya. Kayak setiap menghabiskan waktu untuk bersama, kalian terasa hubungan ini terasa masa menyulitkan. Terus itu juga ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang manipulatif, selalu mencoba untuk mengendalikan setiap posisi dalam kehidupan kamu. Apa ya? Terus juga di sini aku lihat mungkin salah satu di antara kalian ada yang kalau ngomong terlalu pedes ya, sehingga menyinggung pasangan gitu. Jadi kalian situasikan aja ini energinya siapa nih kalau yang ngomong tuh suka pedes gitu. Oke, ada Six of Pentacles, energi memanfaatkan. Mungkin aku melihat energinya ada yang menyalahgunakan kekuasaan atau menyalahgunakan kemurahan hati dari pasangannya. Bisa jadi mungkin selama ini dia terlalu, apa itu namanya, menyalahgunakan kekuasaan dia untuk memanipulasi kamu ya, karena kamu di sini dia lihat orang yang terlalu baik hati, terlalu baik hati, sehingga dia manfaatkan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, entah itu terutama tentang materi, uang, seperti itu, atau hal-hal lainnya yang bersifat materi lah ya. Dia di sini terlihat seperti orang yang sok berkuasa, atau memang ya dia punya kuasa, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada seseorang, mungkin kamu yang selama ini selalu memberi dia tanpa syarat ya, kamu selalu tulus ikhlas memberikan apapun untuk dia. Tapi ini nampaknya tidak ada kesetaraan. Ya, misalkan kamu selalu memberi dia tanpa syarat, kamu ikhlas tulus memberikan banyak hal untuk dia, tapi dianya tidak pernah memberi apapun untukmu, sehingga tidak ada kesetaraan di sini. Atau memang kalian ada perbedaan yang cukup bias ya, cukup adanya kesenjangan yang terlalu tinggi ya. Mungkin kalian beda usia, beda status pernikahan, beda agama, atau apapun yang terlalu cukup besar, atau bahkan dari materi juga terlalu beda itu. Ada energi pemerasan, mungkin dia pernah memeras kamu, atau ya semena-mena menguras harta kekayaanmu, atau ya dia pernah meminta banyak hal tapi nggak tanggung-tanggung ya, banyak gitu loh, dia mengambil hartamu atau apapun darimu, seperti itu.
Hubungan yang tidak stabil, salah satu di antara kalian mungkin selalu menyalahgunakan otoritasnya sebagai pasangan, bahkan selalu menguasai pasangannya, sehingga seolah-olah pasangannya ini gini, mungkin selama ini dia selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasanganmu, sebagai orang yang kamu suka. Entah hubungan kalian apa sebenarnya di sini, entah kalian memang pasangan kah, suami istri kah, atau baru PDKT-an kah, atau nggak jelas hubungan yang tanpa status. Yang pasti di sini dia menyalahgunakan otoritas dia sebagai sosok seseorang yang kamu sayangi, kamu cintai. Karena dia tahu kamu sangat mencintai dia, mengharapkan dia banget, sehingga di sini dia menguasai dalam segala aspek kehidupanmu, sehingga kamu kayak seolah-olah bergantung dan harus tunduk terhadap dia. Dan di sini dia juga tahu bahwa kamu itu memiliki sifat yang baik, sehingga dia menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkan kebaikanmu secara berlebihan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, terutama materi itu tadi. Bahkan dia pun mungkin tidak pernah membalas budimu atas apa yang telah kamu lakukan atau atas apa yang telah kamu berikan ke dia. Kemudian hubungan yang tidak seimbang, bahkan ketika dia tahu hubungan ini tidak seimbang ya, dia juga tidak mau memperbaiki hubungan kalian. Jadi dia mungkin ya bodo amat, cuek gitu ya. Kamu terluka ya dia bodo amat gitu, dia akan lepas tanggung jawab seperti itu. Sehingga hubungan kalian sangat bermasalah di sini, apalagi kalau misalkan kalian memang di sini belum menikah ya. Ada keegoisan, ada kekasaran dari si dia. Makanya di sini aku melihat kamu memilih untuk menjauh dari dia. Kamu memilih untuk berpisah. Kamu memilih untuk udah deh selesai aja hubungan ini gitu ya. Ya paling tidak kamu pengen udah deh ngejauh aja, capek gitu ya. Ada pertanda bahwa hubungan ini menunjukkan ketidakjujuran. Mungkin dia selama ini tidak jujur sama kamu, berkhianat, pernah berbohong, pernah melakukan kecurangan, pernah berselingkuh, ya. Dan apalagi aku lihat di sini dia selalu seolah-olah bersikap terbuka atau jujur terhadap kamu, padahal untuk menyembunyikan hal lainnya yang mungkin lebih besar yang masih dia sembunyikan seperti itu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia orang yang masih dia mungkin orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi bahkan sampai sekarang pun dia masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, sehingga mempengaruhi usaha dari kamu. Jadi mungkin berulang kali atau beberapa kali kamu bertanya tentang sebenarnya perasaan dia terhadap kamu apa sih. Mungkin dia ya hanya memberikan harapan palsu, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang kamu rasakan gitu ya. Jadi misalkan gini, kamu udah sayang banget, cinta banget, makanya sini kamu memberikan apapun yang dia mau. Tapi ternyata setiap kamu tanya, dia hanya menganggap kamu sebagai teman, atau saudara, atau adik, kakak, atau apalah. Tapi setiap kalian berpisah, setiap kalian tidak ada komunikasi, nah setiap dia butuh kamu, dia selalu datang dan seolah-olah memberikan harapan, memberikan ekspektasi ke kamu bahwa dia akan ada untukmu, atau mungkin ini memang dari pemikiran kamunya saja seperti itu. Tapi sebenarnya ya dia itu sebenarnya ada rasa sama kamu, punya perasaan sayang sama kamu, bahkan mungkin ada perasaan cinta, tapi dia tidak mengungkapkan itu gitu. Karena di sini aku lihat juga memang ternyata si dia ini dipengaruhi oleh seseorang. Ini kalau aku lihat entah ini dari teman, keluarga, tapi ini lebih kuat si teman ya, teman. Tapi kalau misalkan keluarga juga bisa. Pokoknya orang terdekat dia yang memang ikut campur di hubungan kalian. Jadi teman atau keluarga ini kayak berpura-pura sebagai orang yang terdekat ya, orang yang bisa dia percaya gitu ya, orang yang nggak akan mengkhianati dia, seperti itulah ya.
Dan orang ketiga inilah ya yang sebenarnya ingin menyabotase hubungan kalian, seperti itu. Ya, ingin memisahkan kalian. Jadi, kalau aku lihat di sini mungkin dia selama ini itu memang dipengaruhi oleh pihak ketiga yang seolah-olah pihak ketiga ini orang yang paling bener lah, paling bisa dia percaya, seperti itu. Sehingga hubungan kalian terasa pahit, terasa menyedihkan, sulit, membuat kamu merasa stres, membuat kamu merasa tertekan, membuat kamu merasa aduh sakit banget lah gitu ya. Makanya di sini aku melihat kamu memilih untuk udah deh stop aja dengan hubungan ini, capek gitu ya. Aku stres, aku penuh dengan tekanan, aku tidak bebas, aku tidak bahagia. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah atau menghindari dia atau apalah sebutannya, pokoknya intinya kamu lagi nggak mau berurusan dengan dia. Kayak gitu ya. Terserah kamu mau menganggapnya apa, berpisah kah, jeda kah, atau apa. Pokoknya intinya di sini kalau aku lihat berpisah, tapi dalam hati kecilmu aku lihat kayak kalau misalkan kamu mendengar dia ada yang lain juga kamu kayak belum rela gitu ya. Tapi dibilang jeda juga aku lihat di sini kamu masih ada rasa aduh udah capek, udah kayak gitu loh, paham ya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya saat ini aku lihat kamu nggak mau berurusan dengan dia ya, kamu memilih untuk melangkah maju dengan hidupmu, bahagia dengan dirimu sendiri, fokus dengan karir, keuangan, kebahagiaan dirimu, teman-teman, atau ya shopping atau apalah gitu ya. Pokoknya yang penting hidupmu bahagia dan bebas gitu ya, aku lihat di sini. Nah, ketika dia melihat situasinya kamu seperti itu, ya udah, dia pun berpikir bahwa ya udah aku akan berikan kamu ruang dan waktu untuk bahagia dengan dirimu sendiri aja dulu. Dia juga akhirnya kayak nggak mau memaksakan kamu, memaksakan kehendak dia untuk kamu selalu ada untuk dia. Tapi bukan berarti di sini dia melepas atau dia pergi dari kamu atau melepaskan kamu begitu saja, tidak. Dia hanya memberikan kelonggaran saja seperti itu. Tapi nanti ketika kamu sudah tenang dengan hidupmu, kamu sudah bisa memaafkan masa lalu yang pernah dia torehkan membuat kamu sakit. Nah, di sini dia nanti ucuk-ucuk datang lagi. Jadi, dia beranggapan bahwa oke, silakan, kamu kayaknya lagi stres, kamu lagi tertekan kemarin saat bersamaku, sekarang aku kasih ruang dan waktu untuk selesaikan dulu dengan stresmu, dengan amarahmu, dengan rasa tertekanmu, lukamu, seperti nanti kalau kamu udah selesai, aku datang lagi, kayak gitu. Jadi dia beranggapan bahwa yang penting kamu bisa mengatasi stres itu. Jadi di kemudian hari kalau kamu menemukan situasi yang sama seperti ini, kamu sudah bisa mengantisipasinya, seperti itu. Ya, jadi seperti seolah-olah dia tidak bertanggung jawab ya. Dia yang telah memberikan luka, dia yang telah mengkhianati kamu, menyakiti kamu, tapi justru malah dia memberikan beban lain untuk kamu menyelesaikan masalah luka hatimu, seperti itu ya. Dianya kayak lepas tangan, nanti kalau udah selesai baru dia datang lagi ya. Oke. Ini seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia tidak benar-benar melepas ya, tidak benar-benar. Bahkan di sini ada page of wands. Nanti orang ini juga akan tebar pesona lagi sama kamu. Dengan cara apa? Dia akan tebar pesona dengan menunjukkan pencapaian-pencapaian dia, atau bisa jadi saat ini pun dia sudah mulai kayak upload status bahwa dia punya pencapaian ini, punya pencapaian itu, dia punya aset ini, punya aset itu. Nah, seperti itu. Atau dia sudah bekerja di posisi ini, posisi itu. Nah, kayak gitu ya. Aku lihat saat ini kemungkinan bisa jadi udah mulai saat ini atau nantinya dia akan tebar pesona lagi dengan cara menunjukkan apa namanya, pencapaian-pencapaian, reward, atau apapun lah, keberhasilan-keberhasilan, atau saat ini yang menurut dia ini membanggakan, patut untuk dia kasih tahu ke kamu, explore untuk menarik perhatian kamu gitu ya, apapun itu. Dan aku lihat ini memang didukung oleh teman-temannya. Mungkin dia apa ya, memang punya circle yang seperti ini, orangnya suka flexing ya, orangnya suka flexing, suka pamer, seperti itu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan sih sudah mulai flexing untuk menarik perhatian kamu. Begitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia ingin menarik perhatian kamu lagi, ingin dekat dengan kamu lagi, seperti itu. Oke, ada Three of
once sampai saat ini masih banyak hal yang tidak dia utarakan ternyata sama kamu. Karena kalau aku lihat kan dia memang orang yang sulit untuk menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya ya. Bahkan mungkin perasaan dia sebenarnya aja kamu sampai sekarang dia nggak menunjukkan. Dia sok cuek, dia sok dingin, sok apa lagi. Pokoknya kayak nggak peduli lah sama kamu. Padahal sebenarnya dia cinta banget loh sama kamu. Dia bucin banget tuh, ada kodependensi. Ya dia ketergantungan banget sama kamu. Dia sulit lah ya kalau misalnya nggak ada kamu gitu, karena pikiran dia, hati dia selalu tertuju ke kamu lagi, ada rindu, ada cinta yang begitu besar gitu loh. Jadi kalau aku lihat, kalau misalkan saat ini atau kemarin-kemarin dia tuh nunjukin kamu itu kayak bukan siapa-siapanya, kayak dia itu dingin banget, dia itu cuek banget, enggak, padahal itu sebaliknya, justru malah dia sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu ya. Hanya saja memang dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Terus itu juga ternyata dia ini masih memiliki banyak kesulitan dalam hidupnya, entah dalam hal apapun itu, mungkin terutama dari materi. Karena di sini ada Six of Pentacles ya. Kemungkinan dari materi, kemudian mungkin apalagi masalah yang pernah terjadi di antara kalian ya. Atau mungkin dia juga punya masa lalu yang kelam atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat dia ini punya kehidupan yang sulit ya. Sehingga di sini kamu dengan dia itu kurang untuk berkomunikasi. Dia tahu kesulitan berkomunikasi atau kurangnya adanya komunikasi di antara kamu dengan dia itu memang sebabnya itu dari dia. Penyebabnya itu memang dari dia ya, karena ya ini dia mungkin lebih fokusnya ke masalah pribadi, kesulitan hidup dia sendiri, atau memang karakter sifatnya dia itu orang yang nggak suka ngejar-ngejar gitu ya, maunya dikejar-kejar, sehingga kalau untuk ngajak komunikasi itu mungkin hanya sekedar say hello, abis itu udah nggak tahu lagi harus mau ngomong apa kayak gitu, nggak bisa membuka pembicaraan lain kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini kurang sekali ada komunikasi, dan dia tahu bahwa kurangnya komunikasi di antara kalian itu emang salah dia. Terus itu juga aku melihat karena dia ini memang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia dan keadaan dia sebenarnya. Jadi ini juga yang menjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kalian. Kenapa dia kok nggak nunjukin aja sih apa yang sebenarnya terjadi dengan dia atau apa yang dia rasakan? Karena gini, dia beranggapan bahwa kalau semua hal-hal di dalam kehidupan dia kasih tahu ke kamu, takutnya dia merasa bahwa kamu akan merasa terganggu dengan keadaan dia, dengan apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami. Mungkin kamu nanti mungkin kamu tidak akan terbuka dengan, mungkin kamu tidak akan bisa menerima keterbukaan yang dia kasih tahu ke kamu ya, atau mungkin dia takut kamu nanti merasa kesal ya dengan keadaan dia, kamu tidak menerima ya, atau ya tidak sesuai ekspektasi kamu atau gimana, sehingga kamu mungkin akan memandang dia rendah, memandang dia buruk atau gimana kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini sering terjadi miskomunikasi, bahkan dalam misalkan berkomunikasi di antara kalian terus ada kata-kata atau kalimat yang sebenarnya dalam lingkup kalian itu bukan kata-kata yang kasar, tapi mungkin karena kalian ada perbedaan mungkin suku, perbedaan daerah gitu ya. Jadi kata-kata yang mungkin menurut kalian itu tidak kasar, menurut dia kasar kayak gitu, bisa jadi. Pokoknya di sini ada kesalahpahaman juga dalam mengungkapkan kalimat seperti itu ya. Jadi intinya di sini sering banget lah terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi tuh. Bahkan saking kalian itu jarangnya ada komunikasi, kurang adanya komunikasi tentang suka dan tidak suka di antara kalian berdua ini aja, kalian sama-sama nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu makanan favorit kamu apa, mungkin kamu juga nggak tahu makanan favorit dia apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan oleh kalian masing-masing, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi tentang apa yang disuka dan tidak disuka tuh kalian aja saling nggak tahu gitu, karena saking ya jarang sekali ada komunikasi. Nah, kalau aku lihat ini nampaknya sebenarnya masih bisa diperbaiki situasinya, asalkan di sini ada salah satu di antara kalian ada yang mau mencoba
berkomunikasi. Kemudian dari kedua belah pihak ini, ayo coba untuk menyelesaikan masalah dan membuka komunikasi dengan intim dan intens gitu. Karena kalau misalkan ini terlalu lama, ya kalian diem-diemannya terlalu lama, ya cuek-cuekannya, dingin-dinginannya terlalu lama, terlalu angkuh, sama-sama terlalu angkuh, sama-sama masih menggenggam ego masing-masing, maka bisa-bisa situasinya tidak akan terkendali bagi kalian gitu ya. Bahkan mungkin situasi yang seperti ini akan bisa terjadi bertahun-tahun gitu ya, akan lama gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi coba untuk dikomunikasikan kalau memang masih ingin bersama seperti itu. Karena di sini aku lihat sama-sama ingin menggenggam ego, sama-sama ingin, ya aku lihat sih lebihnya ke kamu sih ya, kamu ingin menang dalam situasi ini gitu ya. Kamu masih benar-benar tidak mau membuka komunikasi atau apapun, sedangkan di sini dia sedang menanti, dia sedang mengamati situasi, gimana caranya nih biar kamu memperhatikan dia lagi gimana. Makanya di sini dia usaha tuh flexing ya, pamer ini itu kayak gitu. Oke, Ten of Pentacles, hubungan yang didasari oleh materi. Ya, gini mungkin bisa jadi prinsip kalian dalam menjalin hubungan atau ingin berumah tangga tuh ketika kalian sudah stabil, ketika kalian sudah sukses, keuangan sudah bukan lagi menjadi suatu masalah, karir sudah oke, seperti itu ya. Jadi mungkin prinsip kalian berdua sama-sama seperti itu. Aku melihat di sini mungkin kalian atau salah satu di antara kalian ini ahli waris atau gimana ya. Ada rezeki nomplok lah yang kalian akan dapatkan, atau mungkin ya kalian ahli waris gitu ya. Tradisi di keluarga kalian itu sangat kuat dan sangat kental, aku lihat di sini ya. Dan mungkin kalian ini punya hak istimewa, entah ini kamu atau dia, atau kalian berdua memang di dalam keluarga kalian itu punya hak istimewa. Mungkin kalian anak pertama ya, seperti itu. Di mata dia kamu orang yang makmur, atau mungkin dia pun sudah makmur sekarang ya, sudah makmur, sudah stabil, kamu juga sudah stabil, mungkin bisa jadi, atau salah satu. Tapi yang pasti di sini adalah prinsip kalian itu sama-sama ingin punya keluarga yang mapan ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menikah tuh pengennya mapan dulu, pengennya stabil dulu secara keuangan, karir, kayak gitu. Karena aku lihat di sini dia itu punya pemikiran bahwa pengen punya hubungan yang melambangkan kemakmuran, atau punya hubungan itu yang makmur dan berkonsistensi jangka panjang. Jangan baru nikah setahun cerai, nggak mau ya. Dia pengen punya hubungan yang benar-benar berjangka panjang seperti itu. Makanya di sini dia beranggapan bahwa dia harus stabil dulu secara perekonomian ya, secara mental, seperti itu. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini sudah memiliki dasar yang kuat, sama-sama saling cinta, sama-sama ingin memiliki, sama-sama ingin memperjuangkan. Hanya saja aku lihat ya banyak egonya di sini, kuat banget egonya ya. Dan aku melihat di sini baik dia ataupun kamu memandang suatu keluarga itu benar-benar klasik ya, sangat-sangat klasik. Keluarga itu sangat penting ya, punya keluarga yang makmur, harmonis, sentosa, bahagia, sejahtera itu sangat prioritas. Jadi bukan hanya menikah abis itu kalau udah nggak cocok selesai cerai gitu, enggak ya. Aku lihat di sini ya itu tadi, pengen punya keluarga yang berkonsistensi jangka panjang kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya salah satu di antara kalian sangat menginginkan punya ingin memiliki kehidupan bersama, berumah tangga, atau bahkan di sini aku lihat dia pengen bertunangan atau melakukan perjanjian pranikah, atau bahkan sampai menikah dengan kamu, menginginkan hubungan yang kuat dengan kamu. Nah, karena ini kartu ke-6, kemudian kemungkinan ini ada ekspektasi dia.
Ekspektasi dia dengan kamu adalah ingin memiliki hubungan yang kuat, ke pernikahan kah, atau pertunangan dulu kah, atau gimana gitu ya. Intinya di sini dia ekspektasinya adalah ingin memiliki hubungan yang lebih kuat, bisa jadi ke pernikahan atau tunangan dulu, tapi memang ekspektasi dia atau harapan dia adalah ingin memiliki keluarga yang mapan secara materi. Seperti itu ya. Dia pengen punya pasangan tuh yang secara materi itu stabil, dan dia pun ingin apa ya, dianya stabil juga secara materi gitu. Dan ada indikasi kalau Ten of Pentacles ini kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang ketika nanti menikah dengan kamu ini menikah dengan seseorang yang sudah makmur, atau sebaliknya dia menganggap kamu sudah makmur sehingga dia ingin menikah dengan kamu. Kemungkinan ya dia akan menikah dengan kamu ketika kamu sudah oke secara materi, ya sudah makmur, sudah stabil, seperti itu ya. Oke, aku melihat juga kayak ada indikasi nih dia kayak lagi ada masalah dengan warisan. Bisa jadi mungkin dia ahli waris tapi mungkin bermasalah warisan dia, mungkin orang tuanya punya hutang kah, atau dia menghabiskan harta warisan dia ya, sehingga adik kakaknya itu mungkin marah sama dia atau gimana ya. Dia lagi mengurusi tentang itu. Atau bisa jadi juga mungkin saat ini dia ingin membeli rumah ya, atau sedang mencoba untuk menyisihkan uang untuk dana pensiun, dana masa depan, dana darurat, seperti itu. Aku lihat saat ini kayak lagi diusahakan untuk makmur ya, untuk sukses gitu. Aku lihat ya ada hubungan dengan materi. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan aja. Ada 21, 13, 18, 15, 16, 6, 28, 14, 2, 5, 17, 7, 27, 22, 30, 20, 8, 4, 1, 10, 26, 19, 9, 31, 29, 12, 3, 11, dan 23. Kemudian bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada November, Februari, Juni, Juli, Maret, Desember, Mei, September, Januari, dan Agustus. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Sio kerbau, sio tikus, sio macan, sio kuda, sio kelinci, sio kambing, sio ular, sio monyet, sio ayam, dan sio babi. Kemudian huruf-hurufnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Inisial hurufnya kah, inisial nama ya, atau nama lengkap, nama panggilan. Atau apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia. B, Y, V, S, R, E, U, C, O, G, H, P, Q, F, L, M, T, W, K, A, dan X.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.